Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Imam Sutanto, Eskom Mkom, di mana saya dosen di Rumpun Ilmu Komputer saat ini mengajar di program studi Teknik Informatika Fasilkom PJJ. Saya menyelesaikan pendidikan saya di Universitas Islam Negeri Jakarta pada tahun 2010, kemudian melanjutkan studi magister di Pertanian Bogor, yaitu IPB, yang diselesaikan pada tahun 2016. Saya percaya bahwa bukan belajar hanya soal menguasai materi, tetapi membuat kita menjadi berpikir kreatif, kritis, dan inovasi yang lebih baik gitu ya. Moto saya dalam mengajar adalah belajar itu bukan menghafal, tetapi menerapkan, memahami, serta menerapkan dari hasil pembelajaran kita. Bukan hanya mengerti tentang konsep, tetapi mahasiswa juga harus mampu menghubungkan dunia nyata dengan teknologi, apa yang kita pelajari. Nah, di semester ini saya akan membimbing Anda dalam mata kuliah organisasi arsitektur komputer, di mana mata kuliah ini akan membawa kita bagaimana memahami dalam komputer bekerja secara mendalam, mulai dari arsitektur, cara proses data diolah, hingga bagaimana sistem komputer dirancang. Sehingga kita dapat melihat bagaimana komponen CPU memori menjadi satu kesatuan, sehingga input dan output bisa bersaling interaksi. Nah, pengetahuan saat ini sangat penting bagaimana fondasi kita harus memiliki dalam pengembangan perangkat lunak, sistem operasi maupun jaringan komputer ataupun IoT ya. Lebih dari itu, saya akan mengajak Anda atau teman-teman mahasiswa untuk melihat bagaimana prinsip yang diterapkan dalam teknologi kita sehari-hari, ponsel, laptop, dan bahkan perangkat pintar lainnya. IoT sekarang sudah menjamur dan sudah sangat cepat gitu. Semoga kita bisa saling mengenal dan menciptakan suasana belajar interaktif dengan mengikuti video tutorial yang akan saya sampaikan jika Anda bergabung ataupun kita perkuliahan. Saya sangat terbuka untuk diskusi, kolaborasi, dan ide-ide segar dari teman-teman semua untuk kita belajar bersama untuk memajukan kampus ataupun mata kuliah kita. Mari kita belajar dengan rasa ingin tahu yang tinggi. Sampai jumpa di kelas kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan pembahasan materi pertama atau sesi 1 adalah konsep dasar struktur arsitektur organisasi komputer, yang mana capaian pembelajarannya nanti adalah konsep dasar arsitektur ya. Mahasiswa dapat memahami konsep dasar terhadap arsitektur komputer dan organisasi komputer, bagaimana rangkaian saling berkolaborasi. Nah, konsep dasar ini memiliki yaitu arsitektur mengacu pada atribut, yaitu jadi ini adalah I/O, ini kita singkatnya adalah input output ya. Jadi ada input output ya, si I/O ini di komputer, dan teknik addressing ya. Setelah I/O ini dia akan melakukan teknik addressing. Nah, atribut apa yang terlihat dalam suatu programmer yang dibuat bahasa pemrograman, yaitu ada set instruksi, jumlah bit yang di representatif data, kemudian mekanisme I/O ya atau input output ya. Terakhir adalah teknik penggambaran data atau addressing gitu ya. Kita sebutnya addressing gitu. Nah, fokusnya pada interface antara software dan hardware yang berkolaborasi ya. Kemudian sementara untuk di dalam organisasi komputer yang merujuk bagaimana berkaitan dengan implementasi hardware, memberikan sinyal kontrol, kemudian antarmuka, serta teknologi memori, dan bagaimana teknis pengendalian komponen diimplementasikan biasanya untuk di bagian model ya. Nah, struktur dan fungsi ini memiliki fungsi dasar, yaitu bagaimana pemrosesan data yang mengolah manipulasi data dalam CPU, kemudian sementara penyimpanan sementara dan permanen ya. Bisa dikatakan ada ROM-nya dan atau RAM, dan yang permanennya adalah storage ya. Nah, di dalam pergerakan data antara komputer dan lingkungan luarnya, antara memori dan CPU dan perangkat I/O-nya ya. Perangkat I/O ini bisa juga dikatakan display-nya atau LCD-nya ya. Kemudian ada keyboard ya. Nah, dan ada mouse gitu ya. Nah, seluruh kontrol operation system ini diatur oleh pengatur operasi sistem. Contohnya adalah kamera yang mengirimkan
bingkai atau frame gitu ya ke layar komputer gitu ya, sehingga menampilkan foto hasilnya ya. Nah, kemudian pemutaran MP3 dari memori ke earphone ya, dari storage-nya gitu ya. Kemudian dia dikirimkan sinyal ke earphone ya, ya, atau musiknya muncul. Dan aplikasi angka yang dapat yang mengambil data dari memori ya dan menyimpan kembali. Nah, di sini adalah beberapa environment ya dari sumber ya, kemudian ada destination dari sebuah data. Nah, data ini akan apa namanya berpindah ya, di mana dikendalikan oleh kontrol mekanisme, kemudian data processing facility ya, ada fasilitas, kemudian data storage yang untuk menyimpannya. Nah, strukturnya dalam cara di mana komponen berhubungan satu sama lain ya, antara CPU ya, memori utama dan I/O ya, kemudian sistem interaksi connection bus. Nah, kalau kita katakanlah sekarang teknologinya komputer itu bisa digunakan oleh struktur dan organisasinya ya. Bisa dikatakan digunakan oleh sekarang mobil-mobil EV ya, electric vehicle, dan kemudian mobil bensin gitu ya, atau bermesin gitu ya. Kemudian ada apa namanya motor juga dilakukan ya, semua digunakan di dalam ECU ya. Kemudian ECU ini berkomunikasi dengan perangkat device-nya itu ya, si I/O-nya ya, itu menggunakan komunikasinya adalah CAN bus ya, atau kita bikin dengan interkoneksi bus ya. Komunikasi ya, ini networknya ya. Jadi CAN bus ini membaca informasi device ke arah ECU ya. Nanti kita akan belajar sinyal ya, sinyal itu akan berubah-berubah ya. Nah, membaca sinyal ini menggunakan visualisasi sinyal lagi ya. Nah, makanya bisa berkolaborasi antara komputer dengan si perangkat device-nya itu menggunakan komunikasi akan bus. Nah, di dalam struktur tingkat atas dan struktur CPU maupun struktur control node, unit control itu adalah communication yang dimana ada line-nya ya. Ini biasanya CAN busnya yang berbicara, sistem interkoneksinya ya, ada prosesornya, ada main memory, dan ada input output yang ke LCD. Nah, di dalam struktur CPU, nah ini CPU-nya ya, ada sistem busnya, CPU dan I/O memori. Nah, dia akan berkolaborasi dengan informasi, ada registernya, kemudian ada interkoneksi antara internal CPU dan kontrol unitnya. Jadi yang berkolaborasinya adalah di sini ya, internal CPU-nya. Kemudian ada ALU, arithmetic login unit ya. Nah, di dalam struktur unit control ya, jadi dia ada sequence login kemudian control unit register yang di code ya, yang dirubah sinyalnya untuk berkomunikasi dengan si internal busnya. Kemudian kontrol memori untuk menjembatani antara penggunaan resource yang dilakukan oleh si prosesor dan maupun komponen lainnya gitu ya. Nah, sehingga ya dia ada evaluasi komputer. Jadi evaluasi komputer tahun 1946 kemudian 1964, ini zamannya Intel Pentium ya, jadi masih tabung vakum, masih besar-besar. Nah, kemudian ada tabung resistor mulai mengecil gitu ya. Tapi muncullah namanya serinya IBM 7000, dan kalau di sini tahun ini Van Neumann ya, dimana dia masih menggunakan tabung vakum ya. Tetapi era sekarang udah mulai sirkuit dan sampai sekarang ya, makanya sekarang teknologinya dari yang sangat tebal ya, dari laptop ataupun PC gitu ya, saling sudah menggunakan Intel TriCache memorinya itu untuk memberikan set instruction itu lebih besar. Makanya jangan terpacu dengan pemilihan prosesor nanti gitu ya. Kalau misalkan sudah belajar organisasi struktur komputer, itu kita lihat dari cache memori prosesornya gitu ya. Nah, karena dia lebih cepat apa enggak gitu ya. Jadi karena ini untuk memproses misalkan instruksi-instruksi saat pembukaan load data gitu ya. Nah, itu yang mungkin itu ya. Nah, kita akan lagi bagaimana optimalisasi dalam permainan komposisi pipeline, cache memori, prediksi cabang, kemudian masalah yang muncul dan solusinya. Makanya dia ada cache hierarki kan saya yang tadi bilang, arsitektur multicore gitu ya. Kemudian ada matrix bagaimana penilaian modelnya gitu ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Jadi kecepatan di dalam penilaian kinerja komputer itu berdasarkan hertz ya. Ada yang sampai gigahertz ya, kilohertz ya. Ada yang kilohertz gitu. Sampai sekarang udah 2,4 gigahertz. Adam, Didik, ada pertanyaan, dan Verly, kira-kira diskusinya? Atau misalkan Pak, gimana?
Misalkan pemilihan komputer gitu ya, pemilihan prosesor gitu ya. Misalkan kamu ada spesifikasi laptop ya, kita taruh ya. Nah, apa kira-kira Didik milih laptop tuh gimana misalkan contoh gitu ya. Kita melihat untuk mengoptimalisasi komputer ini gitu atau Adam gitu. Apa yang kamu lihat pertama kali Didik biasanya? Ah, prosesor ya. Mm-mm. Mm-mm. Baik ya, 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 ya. Jadi betul ya. Jadi yang pertama kalau kita lakukan tuh pada prosesor kita pilih ya. Misalkan taruhlah i5 ya. Kita akan benchmarking gitu ya, i7 gitu ya. Ini 3,0 GHz gitu ya. Ini 2,7 GHz ya. Atau kita katakan 3,7 GHz ya. L1 cache, L2 cache gitu ya. Nah, ini 1 mega taruh ya. Ini 1 mega, ini 6 mega gitu ya. Ini dia L1 cache ya. L2 cache, L3 cache ya. Ini 1 mega, ini 1 mega, ini 16 mega. Pilih mana Didik kira-kira teman-teman? Dari prosesor dulu ya, kira-kira. Pemilihan dari kita mau ingin mengoptimalisasikan ini nih. Karena kan dibilang cache memory ada prediksi ini, ada instruksi yang dibutuhkan. Jadi mana ya dari ketiga kalau kita kalau anggaplah ini cache memorinya kita pilih pilih mana ya. Kalau simultan ini kan bisa dilakukan apa namanya overclocking lah istilah kalau kita bilang kita instruksikan pipelingnya kita dalam tahap simultan atau enggak continue gitu ya. Pilih mana Didik kira-kira? i5 atau i7? 7. Kenapa i7? Kamu lihat dari ini ya, kecepatan prosesor ininya ya, gigahertznya ya. Oh, ya, Dian. Pak mau tanya, Hmm. kalau yang kebetulan saya juga lagi cari laptop apa untuk sekolah. Hmm.